Masuk tanpa izin pesawat tempur FA-18 Hornet Australia nyaris ditembak Hawk 109-209 TNI Angkatan Udara. Bagaimana cerita dan videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada analisis militer. Kini subscribernya 941,000 subscribe. Wow, banyaknya, hampir 1 juta. Anda boleh pergi ke channelnya dan subscribe channelnya dan sokong channelnya agar ia lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang terbaru. Dan kini tajuk yang kita nak subscribe pula yang kita nak reactionkan adalah masuk tanpa izin pesawat tempur FA-18 Hornet Australia nyaris ditembak Hawk 109-209 TNI Angkatan Udara. Okey guys, sebenarnya videonya adalah video yang lama pada tahun 2018 Jun 20 tetapi kerana kita nak mengimbas kembali kisah bagaimana iaitu tentera udara Indonesia menghalang iaitu pesawat tempur FA-18 Hornet daripada Australia yang nyaris ditembak oleh tentera Angkatan Udara Indonesia. Jom guys, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari, jom. 2000 years later. So okay guys, tapi sebelum tu jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Bulan yang lalu, hubungan Indonesia dan Australia sedang panas. Hal ini terkait status Timor Timur yang hendak memisahkan diri dari Indonesia. Australia yang mendukung kemerdekaan salah satu provinsi di Indonesia saat itu, mengirimkan pasukan militer atas mandat PBB untuk terlibat dalam menjaga keamanan Timor Timur. Selain mengirimkan pasukan militer di darat, Australia juga sering mengganggu kedaulatan udara Indonesia dengan mengirimkan pesawat tempur mendekati wilayah Indonesia. Militer Indonesia yang ketika itu sedang dalam status jet tempur, mengutus jet tempur untuk berpatroli secara rutin mengawasi wilayah udara Indonesia di sekitar perbatasan dengan Australia. Pangkalan udara El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai pangkalan aju karena sangat dekat dengan wilayah Timor Timur dan perbatasan dengan Australia. Sebelum kita lanjut, teman-teman subscribe dulu ya channel analisis militer ini. Ya, jangan lupa subscribe analisis militer dan juga Brozul Channel sekali ya. Tanda sokongan anda kepada analisis militer dan Brozul Channel sekali. Ketika itu, militer Indonesia hanya memiliki 10 unit pesawat tempur F-16, 2 skuadron jet tempur Hawk 109-209 yang baru datang, dan 1 skuadron A-4 Skyhawk yang sudah tua. Untuk menjalankan misi ini, pesawat tempur Hawk 109-209 yang mendapatkan giliran menjaga wilayah Timor Timur dan perbatasan dengan Australia dan berkepangkalan di Lanut El Tari Kupang. Sedangkan F-16 berpatroli di wilayah yang lain. Pada tanggal 16 September 1999, militer Indonesia menerbangkan 2 unit jet tempur Hawk 109-209 untuk berpatroli rutin di wilayah Timor Timur dan perbatasan dengan Australia. Tim kecil ini dipimpin oleh Kapten Penerbang Ashar Aditama yang menerbangkan jet tempur Hawk 209 TT-1207 berkursi tunggal dengan wingman Mayor Penerbang Henry Afandi dan Letu Penerbang Anton Mengko yang menerbangkan jet tempur Hawk 109 TL-0501 yang berkursi ganda. Pukul 8.41 waktu Indonesia Tengah di pagi itu, kedua jet tempur buatan Inggris ini pun terbang melesat ke udara. Tidak butuh waktu lama, kedua jet tempur serang ringan ini sudah berada di ketinggian 10.000 kaki. Keduanya terbang berdekatan dalam formasi sejajar. Kedua jet tempur Hawk 109-209 milik Indonesia ini mengarah terbang ke tenggara menuju perbatasan Flight Information Region Darwin, Australia. Patroli tempur di perbatasan ruang udara Indonesia dan Australia pun dimulai. Saat mendekati Fir, Kapten Azhar menghubungi satuan radar atau Satrap 251 Kupang yang mengoperasikan radar ground control interception.
Mayor Haposan sebagai Komandan Sadrak 251 kemudian memberikan laporan situasi ruang udara sekitar sesuai pantauan radar. Laporan awal ruang udara sekitar aman, terkendali, hingga kedua pesawat Hawk 109-209 melesat terbang menuju Pulau Rote sekitar 80 mil dari Laut Eltari. Tetapi dalam hitungan detik keadaan mulai berubah gawat. Mayor Haposan melaporkan kepada Kapten Azhar bahwa ada dua pesawat tak dikenal atau Black Flight yang melewati batas Vir Darwin pada ketinggian 8.000 kaki dengan kecepatan 16 knot. Awalnya Kapten Azhar dan dua wingman-nya mengira kedua objek itu adalah helikopter karena objek tersebut terbang dalam kecepatan yang rendah. Ketika itu jet tempur Hawk 109-209 Indonesia dengan kedua objek tak dikenal itu berjarak sekitar 97 mil. Kedua jet tempur Indonesia ini pun melaju cepat dan mendekati sasaran. Kedua objek tak dikenal tersebut pun mulai melakukan manuver mencurigakan, bahkan melakukan jamming yang mengacaukan radar jet tempur Hawk Indonesia tersebut. Di situ Kapten Azhar dan kedua wingman-nya baru menyadari target mereka bukanlah helikopter, tetapi jet tempur. Kedua jet tempur Indonesia pun semakin mendekati sasaran, dan ketika jaraknya hanya tinggal 10 mil, Kapten Azhar dan wingman-nya mengaktifkan panel Air Combat Maneuver atau ACM untuk bersiap-siap bertempur. Otomatis dua unit rudal AIM 9P4 Sidewinder yang ada pada masing-masing jet tempur Hawk 109-209 Indonesia ini pun juga aktif dan siap menghajar target. Sadar sudah diburu jet tempur Indonesia, kedua pesawat tempur tak dikenal itu melakukan manuver menghindar. Tak mau kalah, jet tempur Indonesia terus mengejar sehingga dogfight tak terhindarkan. Jet tempur Indonesia diuntungkan karena berada di belakang jet tempur target. Salah satu jet tempur target bahkan sudah di-lock atau dikunci dengan rudal AIM 9P4 dan hanya tinggal menunggu perintah untuk menembak. Namun sayangnya belum ada perintah untuk menembak jatuh saat itu. Pada saat genting tersebut, tiba-tiba kedua jet tempur target berbalik arah dan terbang ke arah jet tempur Hawk 109-209 Indonesia. Beberapa detik kemudian pesawat target berpapasan dengan jet tempur Indonesia tersebut. Disitulah Kapten Azhar dan kedua wingman-nya melihat secara jelas pesawat target itu adalah dua jet tempur FA-18 Hornet milik Australia. Kedua jet tempur FA-18 Hornet Australia ini pun terbang cepat dan berusaha kabur ke wilayah Australia. Jet tempur Hawk 109-209 Indonesia juga berusaha mengejar. Namun sayangnya target sudah masuk ke wilayah Vir Australia, sehingga pesawat tempur Indonesia tersebut tidak lagi mengejarnya. Kedua jet tempur Australia ini memutuskan kabur karena aksi mereka mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia terpergoki oleh pesawat tempur Indonesia. Misi penyegatan ini dinyatakan berhasil dan kedua jet tempur Indonesia ini pun kembali ke pangkalan udara Eltari Kupang. Kedua pesawat tempur Hawk 109-209 Indonesia ini sejatinya hanya pesawat tempur ringan yang tentu saja kalah canggih dari kedua jet tempur FA-18 Hornet milik Australia tersebut. Namun berkat keberanian personil militer Indonesia dan pilot kedua jet tempur Indonesia ini, kedua pesawat tempur FA-18 Hornet Australia itu berhasil diusir keluar Indonesia. Namun di malam hari di hari yang sama, pangkalan udara Eltari Kupang dikejutkan dengan kehadiran beberapa unit jet tempur FA-18 Hornet Australia yang terbang rendah persis di atas lanut pangkalan jet tempur Hawk 109-209 Indonesia tersebut. Masuk lagi ya? Kehadiran jet tempur FA-18 Hornet Australia ini tampaknya menantang dan mengajak bentrok jet tempur Hawk 109-209 Indonesia. Sayangnya saat itu jet tempur Hawk 109-209 Indonesia yang baru beberapa tahun diterima Indonesia dari Inggris belum dilengkapi dengan peralatan pertempuran di malam hari, sehingga pesawat tempur tersebut tidak bisa buat apa-apa atas aksi koboi jet tempur FA-18 Hornet Australia tersebut. Australia pun tahu kelemahan jet tempur Hawk 109-209 Indonesia saat itu, sehingga berani melakukan tindakan koboi tersebut. Namun sekarang Australia dijamin tidak bakal berani lagi melakukan tindakan serupa. Hal ini karena Indonesia sudah punya 16 unit Sukhoi Su-27 30, tambahan 23 unit F-16 Block 52 ID, dan sebentar lagi mendatangkan 11 unit Sukhoi Su-35S dari Rusia. Australia tentu tidak akan nekat lagi melakukan aksi seperti yang mereka lakukan pada tahun 1999 tersebut. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, dan subscribe channel analisis militer ini. Terima kasih. So, okay guys, kita dah tonton sama-sama tadi bagaimana cerita dan bagaimana kisahnya, iaitu pesawat tempur Hornet Australia masuk ke ruang udara Indonesia.
Waktu tu kita tahulah, waktu tu Indonesia pun pesawat tempur pun tidaklah berapa secanggih seperti sekarang. Seperti sekarang ni nak masuk pun dah tak berani dah. Sukhoi dah berapa biji dah, berapa banyak dah Sukhoi yang Indonesia ada. Dulu boleh lah setakat apa orang kata iaitu Hawks 109 dan 209 memang negara luar memang mempermain-mainkan saja dulu. Tapi kini mereka tidak akan berani lagi untuk masuk ke ruang udara Indonesia. Kerana sebab itulah Bapak Prabowo memperbanyakkan lagi alutsista seperti pesawat tempur dan tank bajanya dan banyak lagi rudal-rudal yang canggih-canggih yang Bapak Prabowo belikan ataupun untuk Indonesia. Di situ negara-negara luar tidak berani lagi mencobos seperti mana Australia, dan baru-baru ni kita pernah dengar pesawat Amerika pun pernah masuk ke ruang udara Indonesia, tapi sekarang mereka dah tak berani kerana Indonesia mempunyai pesawat-pesawat yang sangat hebat-hebat yang ada sepertinya Sukhoi yang dah berpuluh-puluh biji, berpuluh-puluh buah. Begitulah. So dengan adanya Sukhoi dan dengan adanya alutsista yang canggih-canggih yang ada di Indonesia, negara luar tidak akan berani lagi untuk mencuba masuk ke Indonesia ataupun untuk menyerang di Indonesia. Dan kita pun tahu di belakang Indonesia ada Rusia. Rusia adalah negara yang terhebat nombor 2 di dunia, yang paling hebat alutsista mereka di belakang Indonesia. Bukan main-main guys, bukan kaleng-kaleng. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jaga kesihatan anda, jaga keluarga anda, jaga diri anda sendiri ya. Kerana sekarang ini adalah musim COVID-19. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.